Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait pengenalan bahasa pemrograman Python. Apa itu Python? Jadi, Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi. Si Python ini didesain oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Nah, rilis perdana si Python ini 1990 ya. Nah, si Python juga dikembangkan oleh Python Software Foundation yang tersedia versi Python yang dulu 2.1, 2.2 sampai 2.7, dan sekarang si Python ini memiliki versi 3 dari 3.1, 3.2 sampai rilis stabil 3.12.1 pada 7 Desember 2023. Nah, contoh kode program pada Python. Nah, si Python ini unik ya. Kode programnya untuk menampilkan hello world, sintaknya hanya print, kurung buka dan kurung tutup. Ya, tidak memakai titik koma dan tidak juga seribet Java dan C++. Nah, itu uniknya Python. Jadi si Python ini sintaknya pendek, mudah dihafal, mudah diingat tentunya, dan mudah dipraktikkan. Saya sudah membuat coding Java untuk menampilkan hello world pada Java. Sintaknya seperti ini. Nah, public class sama class, public static void main string args. Nah, system.out.println ya, hello world. Ya, jadi untuk menampilkan hello world pada Java, sintaknya seperti ini. Nah, ini apa dibacanya? Println atau println atau print atau apa ini? Nah, lanjut. Kemudian di C++ juga untuk menampilkan hello world ya. Hello world. Bukan hello world. Hello world. Bukan juga hello world. Bukan juga hello world. Tapi hello world ya. Di C++ sintaknya include your stream, enter main, std cout, hello world, std nl. Nah, ini juga apa dibacanya? NL atau NDL atau NL atau apa. Nah, jadi si Python ini bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Nah, ternyata perlu kalian ketahui, bahasa pemrograman level tinggi mudah dipelajari oleh manusia dibandingkan bahasa pemrograman level rendah. Mengapa? Karena bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa yang dekat dengan kode mesin atau bahasa asli komputer. Nah, bahasa ini sulit dibaca oleh manusia karena erat dengan penulisan kode mesin dan berhubungan dengan komponen hardware pada komputer. Nah, lalu bagaimana cara membedakannya? Nah, cara membedakannya, bahasa pemrograman tingkat tinggi dan tingkat rendah. Nah, kita bisa lihat ya, tingkat abstraksi dan kompleksitasnya. Jadi, bahasa pemrograman tingkat tinggi lebih gampang dieksekusi manusia waktu ngoding dibandingkan dengan bahasa pemrograman level rendah yang lebih gampang dikenali sama mesin. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Jika ada yang ditanyakan, silakan acungkan tangan. Iya, tentunya tidak bisa ya, karena video ini saya rekam. Oke, next. Kemudian di Python juga ada yang namanya variabel. Apa itu variabel ya? Variabel ini tempat di mana kita dapat mengisi dan mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Jadi intinya si variabel ini tempat untuk menyimpan nilai ya, value. Nah, saya akan mendeklarasikan variabel. Saya sudah membuat variabel nilai dengan tipe data
integer. Variabel nilai ini berisikan angka 5. Jadi kita akan munculkan nilai ini, nilai 5 ini. Nah, perintahnya print nilai. Jadi yang akan muncul outputnya adalah angka 5. Jika di sini kita ganti menjadi angka 1000, maka print nilai yang muncul adalah angka 1000. Nah, di sini tidak perlu memakai tanda dolar. Kalau tanda dolar itu di bahasa PHP, dan juga tidak perlu memakai titik koma ya. Jadi di Python ini dipersingkat penulisannya ya, gitu. Kemudian di Python juga sama seperti bahasa lainnya, memiliki tipe data integer, float, char, string, dan boolean. Oke. Nah, Python juga memiliki input atau output. Nah, input ini di Python menggunakan perintah input, kurung buka dan kurung tutup. Untuk outputnya menggunakan perintah print, kurung buka dan kurung tutup. Tadi sudah menggunakannya. Nah, contoh program sederhana pada Python. Nah, saya sudah membuat variabel nilai. Di sini variabel nilai sama dengan input. Jadi variabel nilai ini akan menginputkan. Di sini saya masukkan sintak, masukkan nilai. Jadi misalkan di outputnya kita memasukkan nilai 1000, nanti perintah yang dieksekusinya yang dimunculkan adalah 1000. Jadi misalkan di outputnya kita memasukkan nilai 2000, nanti otomatis di eksekusi nilainya menjadi 2000 dan seterusnya, begitu ya. Next. Nah, Python juga memiliki conditional statement. Nah, pada pemrograman PHP, conditional statement ini bisa disebut juga sebagai struktur kendali. Nah, yang punya nilai if, else, ya. Nah, pada Python kita menggunakan if, elif, dan else ya. Nah, jika suatu kondisi benar true atau false, gunakan keyword atau kata kunci if, elif. Elif ini singkatan dari else if ya. Nah, bukan elite. Kalau elite itu adalah teman saya di sekolah. Jadi hati-hati ya dalam penulisan. Di Python ditulis elif dan else. Kemudian saya mempunyai contoh program. Saya mempunyai variabel nilai yang berisi tipe data integer 75. Jadi cara membacanya begini. Jika 75 lebih dari 90, munculkan nilai A. Atau ya, ke struktur yang kedua, atau jika 75 lebih dari 80, munculkan nilai B. Kemudian 75 lebih dari 80 enggak. Nah, kita ke struktur yang ketiga, atau jika 75 lebih dari 70, munculkan nilai C. Ya, 75 lebih dari 70 true ya, berarti benar. Berarti yang akan muncul adalah nilai C. Nah, di sini ada else. Jika tidak ketiganya, maka munculkan ya nilai D. Jadi fungsi si else ini, jika ketiga-tiga ini tidak ada atau false, maka yang akan dieksekusi adalah else. Ya gitu. Oke. Next. Nah, di Python juga ada yang namanya iterasi atau iteration. Nah, apa itu iteration dalam Python khususnya? Nah, dalam Python sama seperti halnya dengan pemrograman yang lainnya, seperti di PHP, Java, C++. Nah, kalau di PHP biasa disebut sebagai perulangan ya, sama dengan pemrograman yang lainnya. Ada for each, switch, while yang biasa digunakan. Nah, pada Python kali ini kita akan menggunakan for ya. Nah, jadi si iterasi ini mengeksekusi perintah berkali-kali.
atau perulangan. Nah, menggunakan keyword for ya pada Python kali ini. Nah, saya mempunyai variabel A, jadi ulangi variabel A ini yang di dalam range dari 1,10 ya, maksudnya ulangi angka 1 sampai dengan angka terbesar di bawah 10, berarti angka 9, lalu jalankan A. Jadi yang akan muncul di outputnya angka 1 sampai dengan angka 9. Nah, jika angka 1 sampai 10 bagaimana? Nah, jadi di sininya 1,11. Jadi cara membacanya, ulangi angka 1 di bawah angka terbesar dari 10, berarti angka 9. Nah, gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskan kodenya seperti ini. Ulangi variabel A yang ada di dalam range angka 10 ini. Jadi angka terbesar sebelum 10 adalah angka 9. Jadi print munculkan variabel A dari 0 hingga angka terbesar sebelum 10, jadi angka 9. Jadi yang akan muncul di outputnya adalah angka 0 sampai dengan angka 9. Nah, gitu. Lalu bagaimana dengan huruf A sampai dengan huruf Z? Nah, kita akan bahas. Oke. Kita mempunyai variabel huruf. Variabel huruf ini, nah, kita ulangi. Jadi cara membacanya, ulangi variabel huruf yang ada di dalam range. Nah, dari awal huruf A sampai dengan akhir huruf Z plus 1. Maksudnya plus 1 ini adalah setiap A ke B, A ke C. Nah, jadi A, B, C, D, E, F, G sampai dengan huruf Z. Nah, jika plus 2 bagaimana? Nanti akan menambahkan suatu karakter apakah itu? Bisa kalian coba langsung praktekkan, nanti kita praktekkan bersama-sama. Nah, kemudian kita juga membuat variabel abjad. Abjad ini adalah tipe datanya char ya. Nah, kita manggil dari variabel huruf. Kemudian untuk mengeksekusinya kita printkan, kita munculkan abjad. Jadi si A ini akan muncul sampai dengan huruf Z. Kalau di sininya kita tambahkan huruf angka 2, nanti akan muncul huruf A sampai Z ditambah 1 karakter gitu. Jika 3 berarti nambah 2 karakter. Jika 4 berarti nambah 3 karakter dan seterusnya. Nah, bagaimana jika ingin menampilkan suatu kata? Oke. Jika ingin menampilkan suatu kata, misalnya kita akan menampilkan kata I like Python language. Kodenya seperti ini ya. Cara membacanya, saya sudah membuat variabel underscore var ya. Jadi ulangi variabel underscore var ini yang ada di dalam range nilainya 10, berarti ulangi sebanyak 10 kali kata I like Python language. Ya, gitu logikanya. Jadi otomatis si I like Python language ini akan diulangi sebanyak 10 kali. Ya, dapat dipahami? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak bisa ya. Tidak bisa ditanyakan karena video ini saya rekam. Oke. Nah, mungkin cukup sekian tutorial pada video kali ini mengenai pengenalan Python. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe.